Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagian berikut ini kita akan memikirkan bagaimana Elia, seorang nabi yang besar, mengalami stres. 1 Raja-Raja pasal 19, 1 Raja-Raja 19, ayat 1-4 saya akan membacakannya untuk kita. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perial Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan, mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudaraku yang kekasih, ini menjadi bagian yang sangat menarik untuk kita pikirkan bersama-sama, bahwa Elia, nabi yang sangat spektakuler, nabi yang sangat hebat dalam tanda petik, mengingat perbuatan-perbuatannya, memberikan makanan yang cukup bagi janda di Sunem, ya, begitu luar biasanya, dan dia bisa membelah sungai Yordan, dan kematiannya adalah naik ke surga di bawah kereta kuda yang sangat hebat sekali. Spektakuler. Sisi-sisi kehidupannya itu diwarnai dengan hal-hal yang sangat luar biasa. Bahkan dalam sebelum peristiwa ini dia sudah membunuh ratusan nabi Baal. Ya. Tetapi kemudian justru di tengah-tengah gegap gempita kemenangan itu muncullah persoalan yang sangat berat. Karena kemudian Isabel mengancam Elia dan berjanji bersumpah demi Allah yang diyakininya, bahwa Elia akan mendapatkan nasib yang sama seperti para imam-imam Baal yang dibunuhnya. Saudara, baru membunuh ratusan para imam Baal itu. Sekarang dia sudah mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena siapa? Seorang Isabel. Isabel memang ratu yang sangat terkenal, kejam dan bengis. Ahab suaminya pun takut sama dia. Ahab saja nggak takut sama Elia, tetapi Isabel bisa membuat ketakutan kepada Elia. Ya, Elia tidak takut pada Ahab, tapi Isabel bisa membuat dia menjadi takut. Nah, kemudian dikatakan bagaimana Elia akhirnya menyelamatkan dirinya. Elia mengalami ketakutan dan dia lari pergi menyelamatkan nyawanya. Terus berlari. Tragis. Seorang nabi besar, seorang nabi hebat berlari. Seorang nabi yang baru membuat reputasi yang hebat, membunuh ratusan imam-imam Baal itu berlari. Berlari apa? Meninggalkan semuanya. Seakan-akan kemenangan kemarin hanya cerita isapan jempol. Seakan-akan kemenangan kemarin tidak lagi memberi bekas bahwa dia adalah seorang pemberani yang hebat. Tetapi sekarang dia menjadi seorang yang penuh dengan tekanan yang luar biasa, stres yang besar sekali. Dan dia lari dan lari dan lari untuk menyelamatkan dirinya. It's a true story. Ini cerita Alkitab. Saya suka membaca Alkitab karena Alkitab penuh dengan kejujuran, menceritakan apa adanya. Dan saya pun belajar untuk seperti itu, untuk apa adanya. Saya bukan hero, manusia support yang tidak pernah bisa salah. Saya bukan hero, manusia hebat yang kuat menanggung segala perkara. No. Walaupun banyak hamba-hamba Tuhan meyakini dirinya sangat hebat, kuat, kudus, lagi luar biasa. Urusan mereka itu dengan Tuhan. Sepanjang ku baca Alkitab tidak ada yang kutemukan seperti itu. Bahkan Yesus pun harus mengalami ketakutan yang hebat di tangan Getsemani. Ya. Sehingga perlu kejujuran kepada diri kita, batin kita. Kejujuranlah yang akan memerdekakan kita untuk menikmati hidup ini. Nah, jadi kembali kepada topik yang kita pikirkan, kita gumuli tadi. Bagaimana Elia bisa mengalami stres? Mengalami kesulitan, kepahitan di tengah-tengah kehidupannya. Bagaimana Elia harus mengalami kengerian-kengerian. Sampai-sampai ia lari dan dia berkata apa? Tuhan, aku ingin mati. Wow, dia pengen mati, saudara. Nggak kuat dia menanggung apa yang harus ditanggungnya. Dia pengen mati. Nah, muncul pertanyaan. Lu kenapa you pengen mati? Berat sekali yang harus ku alami. Karena Isabel mengancam aku. Lah, kan mestinya Nabi nggak takut mati. Kenapa takut mati? Kan itu pertanyaannya kan. Kenapa takut mati? Mestinya kan Nabi nggak takut mati. Kenapa you takut mati? Nah, di sini muncul persoalan, saudara. Pertanyaan yang justru jadi misterius, ya kenapa ya? Maka jawabannya sangat menarik sekali. Justru ada pada ayat yang keempat. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ternyata di sinilah letak permasalahan yang ada, saudara. Elia menempatkan dirinya dan membandingkan dirinya dengan nenek moyangnya. Beberapa orang mulai berpikir dan bertanya apa yang dimaksudkan oleh Elia.
Ya. Bagaimana dia ingin mengatakan hal itu? Bagaimana nilai-nilai apa yang membuat dia menjadinya sepertinya itu dia gagal tidak seperti nenek moyangnya? Ya. Saudara, saya setuju dengan beberapa orang di dalam penafsir mengatakan lebih mengacu bagaimana dia membandingkan dirinya sebetulnya dengan Musa. Ya. Bagaimana dia membandingkan dirinya dengan Musa di tengah-tengah kehidupan Musa yang begitu luar biasa, di tengah-tengah reputasi dan prestasi yang hebat dari Musa. Maka dia berpikir, kenapa aku tidak seperti Musa yang bisa menyelesaikan semua persoalan, membawa orang Israel keluar dari tanah perjanjian dan membawa mereka tiba di tanah harapan itu. Tetapi sekarang pekerjaan Elia ketika membersihkan, memberikan satu nilai, ya, tetapi apa yang terjadi? Baru dikerja sedikit saja sudah muncul masalah. Belum dia membebaskan seluruhnya, sudah muncul perlawanan. Gimana ini? Masa di tengah jalan dia harus rontok? Coba Musa, dia menghadapi Firaun. Satu tula dihajar, satu tula bertobat, mau lepas, tarik lagi, bolak-balik begitu. Sampai kemudian 10 tula itu dinyatakan dalam kehidupan mereka, mereka udah gak kuat, lepas orang Israel. Tapi detik terakhir pun masih mau diuber. Tapi Musa berhasil. Musa berhasil. Semuanya berjalan dengan baik. Dan dia bisa membawa orang Israel menyeberang. Ya. Laut dengan cara yang sangat ajaib. Tapi Elia tidak. Baru separuh pekerjaan Elia sudah diuber-uber. Baru separuh pekerjaan Elia sudah diancam. Dan dia sepertinya tidak melihat lagi sebuah pertolongan. Dia tidak melihat lagi sebuah pengharapan. Sepertinya semua mendadak kusut di tengah-tengah kehidupan. Bayangan-bayangan untuk sebuah keberhasilan dan kemulusan telah membuat Elia rupanya membuat satu ukuran tersendiri. Dia akan ingin seperti nenek moyangnya. Dia ingin mengukir prestasi. Tapi Tuhan rupanya berkehendak lain. Tuhan tidak suka kita mempunyai satu ukuran menurut kita. Tuhan mau ukuran yang kita pakai itu ya ukurannya dia. Ya. Tuhan tidak mau kita mempersulit diri kita dengan cita-cita yang sebetulnya Tuhan tidak pernah suruh taruh dalam batin kita. Tapi memang ya orang-orang sekarang yang paling bakat ya. Tuhan yang bilang, Tuhan yang suruh. Ini pimpinan Tuhan. Udah amburadul gak karu-karuan, udah jelek gak karu-karuan, tetap saja bilang pimpinan Tuhan. Nggak ada damai sejahtera, menimbulkan kekisruhan, bilang pimpinan Tuhan. Dan jemaat lebih gila lagi, gelap mata saja semua, amin amin. Inilah kesalahan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang lost control. Tidak lagi berpulang dan kembali kepada kebenaran Alkitab yang benar sekalipun pahit itu. Kita lebih sering tertekan, terobsesi dengan berbagai kalimat yang kita yakini. Sehingga sebetulnya kita lebih banyak apa kata Pak Pendeta, bukan apa kata Alkitab lagi. Ini kesalahan-kesalahan kita sekarang. Maka gereja ini cenderung makin hari makin rontok, makin tak kuat pengaruhnya. Ya, karena sudah bergeser sih, apa kata Pak Pendeta. Nah, saya selalu mengingatkan kepada saudara, jangan hanya berhenti mendengar apa kata Bikman Sirait. Anda juga mesti menggumuli sendiri, belajar sendiri, buka Alkitab, baca baik-baik. Maka marilah kita lihat Elia. Elia sudah membuat ukuran sendiri ternyata dalam dirinya. Aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Loh, siapa yang bikin itu kesimpulan? Elia sendiri. Loh, kenapa Elia bikin gitu? Karena dia membandingkan dirinya. Dia berharap dia seperti Musa, yang sukses menghadapi Firaun. Semua everything oke. Tapi sekarang dia buntu. Muncul perlawanan dan dia tidak kuat. Sehingga dia harus melarikan diri. Pasti waktu itu dia melihat tidak ada peluang lain-lain. Semua sepertinya pintu serba tertutup. Ya. Walaupun dalam pelarian ini nanti kita melihat justru memang menarik sekali. Dalam pelarian itu Tuhan mendidik lagi Elia. Supaya kemudian Elia mengerti bagaimana melayani Tuhan dengan tepat. Jadi nabi saja diproses Tuhan terus loh. Apalagi kita-kita ini. Jadi kalau kita menganggap kita sudah lulus, kita sudah selesai, kita sudah tahu semua kehendak Tuhan. Waduh. Betapa gawatnya kita. Ya, maka kembali. Elia bisa stres karena sudah membuat ukuran diri sendiri. Elia bisa stres karena membuat target. Dan dia tidak lagi peka kepada apa yang Tuhan kehendaki pada saat itu. Oleh karena itulah di tengah-tengah puncak stresnya, Elia ingin mati saja. Karena dia sudah menanggung semacam perasaan malu karena tidak bisa memenuhi target yang sudah diciptakannya sendiri. Dia ingin berprestasi dengan cara yang luar biasa. Tetapi dia lupa apa yang menjadi kehendak Tuhan saat itu bagi dia. Dia ingin mati. Pasti itu bukan keinginan Tuhan kan. Dia lari. Pasti itu bukan perintah Tuhan kan. Perintah siapa? Keinginan siapa? Jelas Elia. Keinginan Elia yang muncul di tengah-tengah kehidupannya. Maka kita melihat keinginan itu sudah membuktikan betapa salahnya Elia. Tetapi itulah Elia, dia hanya seorang manusia yang biasa kok. Dia nabi yang juga bisa salah di tengah-tengah kehidupannya. Sehingga dia harus terus belajar dalam pencarian akan Tuhan, taat kepada Tuhan, bersama dengan Tuhan terus. Nah karena itu udah waktu membanding-bandingkan dirinya dengan Musa, ya pusing sendiri. Karena Elia adalah Elia bukan Musa.
Elia adalah Elia dengan target yang Tuhan mau taruh pada dirinya. Jelas dong beda job. Iya kan? Lain-lain. Ukuran-ukuran yang mesti dikerjakan. Setiap nabi itu beda-beda. Bagaimana Hosea dipakai Tuhan berbeda dengan Elia dipakai Tuhan. Hosea lebih berbicara tentang moral dan cinta kasih Tuhan yang luar biasa itu. Sehingga sekalipun umat selingkuh, menjadi pelacur, tidak karu-karuan, tetapi Tuhan tidak menceraikan. Persis seperti Hosea yang harus tetap memperistri istri yang pelacur. Nabi istrinya pelacur bagaimana? Maksudnya kan dirajam batu itu kan. Tapi jangan buang kata Tuhan. Untuk melukiskan. Bagaimana belas kasihan Tuhan kepada Israel yang sudah melacur diri itu. Dan Tuhan tidak membuangnya. Nah Mesias yang disampaikan Hosea beda dengan Elia. Dan Hosea tidak perlu seperti Elia. Ya, mau memberi makan janda di Sunem misalnya. Tidak perlu seperti Elia. Mimpi lalu mati diangkat ke surga sana. Ya, nggak usah mimpi seperti Elia lalu mengatakan kapak yang tenggelam itu terapunglah lalu terapunglah begitu. Ya Elia adalah Elia, ya Hosea seperti apa Tuhan pakai mestinya kan begitu. Nah karena itu pada bagian awal kan saya sudah mengatakan di bagian pertama pertemuan kita. Seringkali stres itu muncul karena kita tidak mengenal diri kita, ya lalu kita membuat satu ukuran yang melampaui batas kita. Sesuatu yang memang Tuhan tidak taruh di dalam diri kita, sesuatu yang kita ciptakan sendiri yang menjadi persoalan bagi kita. Nah jadi saudaraku yang kekasih, di dalam bagian-bagian seperti ini, marilah kita menyadari bersama-sama. Ya, bahwa stres itu bisa datang, jangan salahkan Tuhan. Jangan bilang Tuhan persoalan ini terlalu berat, bukan masalah persoalannya terlalu berat. Sebetulnya tidak ada persoalan yang terlalu berat, daya tahan kita lah yang lemah. Nah daya tahan kita itulah yang mesti diperbaiki. Jadi masalahnya ada pada diri kita. Saudara akan menganggap sesuatu itu berat, kenapa? Ukuran apa yang saudara pakai? Ya, pasti saudara akan merasa berat toh. Kalau biasanya dapat 500.000, sekarang dapat 200.000. Waduh berat sekali ini Tuhan, sulit. Karena saudara menganggap bahwa saudara itu hanya cukup kalau 500.000. Padahal kalau saudara belajar mungkin bisa 200.000. Jadi kan gak berat kan? Kalau toh saudara ternyata bisa menuruni kebutuhan dari 500 jadi 200. Lah penghasilan 200 kan gak jadi masalah toh. Tapi penghasilan 200 masalah kalau saudara menganggap saudara memang harus di 500. Maka ini menyangkut persepsi kita tentang nilai hidup itu. Persepsi kita tentang pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Jadi penyakit daripada stres itu ya kita sendiri itu. Yang membuat ukuran tadi terlalu berlebihan. Maka bukan saja saudara dan saya. Bahkan Nabi Elia pun bisa kejebak dalam tatanan nilai yang salah itu. Terjebak dan terperangkap di situ. Dan harus mengalami kepahitan, kegetiran karena itu. Nah jadi saudara yang kekasih. Bagaimana seharusnya kita tampil seperti yang dikehendaki Tuhan. Dan mulai menjadi pemenang di tengah-tengah kehidupan. Harus menjadi mimpi semua kita. Sehingga kita tidak terperangkap pada jebakan-jebakan yang salah. Di tengah-tengah pengaruh stres itu sendiri. Nah oleh karena itulah belajar dari kasus Elia. Kita melihat. Bahkan di dalam pelayanan pun. Sekali lagi pelayanan. Ya, Elia bisa mengalami stres seperti itu. Pengalaman pelayanan saya bilang ini semua kita sih kerja juga melayani begitu ya. Tetapi kalau saya bicara pelayanan dalam konteks bagaimana dia baru berkarya besar, ya sudah membunuh ratusan nabi Baal. Bagaimana mungkin dengan keberanian yang hebat itu mendadak dia menjadi takut pada seorang Isabel yang mengancam nyawanya? Ya, karena rupa-rupanya dia sedang berhadapan dengan hitung-hitungannya sendiri, dengan pemikirannya sendiri. Sampai-sampai dia kecewa dan berkata, ternyata aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Kalimat itulah menyebab kepada kita sebuah misteri. Kenapa Elia jadi frustrasi? Karena ternyata dia sudah menyamakan dirinya dengan nenek moyangnya. Dan dia melakukan seperti apa yang dilakukan nenek moyangnya. Sehingga dia lupa bahwa dia mempunyai keunikan pada dirinya. Dan dia lupa mestinya dia melakukan bukan seperti apa yang dilakukan nenek moyangnya. Tapi mestinya dia melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Nah ini loh. Karena itu ya nggak salah dong kalau kita ngelihat Paulus, pengen kayak Paulus begitu kan. Nggak salah kan kalau kita ngelihat Abraham pengen kayak Abraham gitu. Artinya pengen seperti mereka melayani, itu boleh saja. Tapi pengen seperti apa yang mereka alami, mereka lakukan, itu ya nanti dulu. Kita kan beda-beda saudara-saudara. Ya, kita punya keunikan. Tetapi bahwa kita harus ingin melakukan apapun yang Tuhan mau kita lakukan, nah itu betul. Entah kita nanti berperan seperti Elia atau seperti Paulus, ya suka-suka Tuhan lah itu menaruhkan kita tuh. Ya.
Tapi kita punya fighting spirit yang sehat, yang kuat di dalam pengabdian kita kepada Tuhan kita. Tapi jangan men-set up bagaimana pola perjuangan yang akan kita jalani. Karena itu semua kan cenderung sebetulnya hanya untuk memuaskan diri kita. Karena kita akan berhitung, kalau begini, wah nanti saya begini nih. Kalau begini, saya begini. Ya kan main-mainan kita sendiri tuh. Kalkulasi diri kita sendiri yang terjadi jadinya. Jadi kita pikir kita memuliakan Tuhan kalau begini dan kalau begitu. Tanpa mau lagi membuka ruang, memuliakan Tuhan itu adalah Tuhan mau ini, Tuhan mau itu, dan saya lakukan. Nah repotnya, Tuhan mau ini, Tuhan mau itu, begini dan begitu, beda sama apa yang kita mau. Kan itu masalah kita kan. Itu problema kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, mari kita camkan, mari kita pikirkan baik-baik. Pertarungan-pertarungan yang kita hadapi sangat serius, sangat sengit. Bahkan Nabi Elia pun bisa stres. Stres di dunia yang belum modern, stres di dunia yang belum tekanannya sehebat apa sih begitu ya. Menurut ukuran kita kan gitu. Ngalamin stres juga. Maka kita dalam konteks kita ini lagi. Tengah-tengah pergumulan dunia modern yang kita hadapi. Secara teoritis. Tingkat kemungkinan munculnya stres kan jadi kuat. Dan terkena dampaknya semakin menghebat pada diri kita. Oleh karena itu marilah kita belajar dari Elia untuk tidak terjebak lagi. Membuat satu cita-cita, format, kita mau seperti siapa, tapi bukannya seperti Yesus. Kita bukan mau bagaimana, ya, kita ini mau bagaimana, bukannya Tuhan mau bagaimana. Sehingga kita membuat semacam target-target yang mau kita capai, tapi yang Tuhan tidak pernah kehendaki. Maka dia akan menimbulkan stres dalam diri kita. Lalu kita mulai kecewa. Kenapa Tuhan mereka bisa, saya tidak? Kenapa begini, kenapa enggak? Wah, kita mulai marah-marah sama Tuhan nanti saudara. Elia kan sudah ngedumel-ngedumel ini sama Tuhan. Udah Tuhan, ambil aja nyawaku. Cabut sajalah. Aku seperti ini. Ini kan kalau diteruskan diputar balik gitu ya. Seakan-akan kan Elia bilangin, cabutlah nyawaku Tuhan, kau sudah permalukan aku. Kan gitu kan. Cabutlah nyawaku Tuhan. Aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Udah ambil sekalian, matikan sekalian kan. Itu kan marah sebetulnya. Nanti kalau saudara baca lebih lanjut ya, itu marahnya kelihatan sekali. Dia kesel sama Tuhan. Tetapi yang menarik ketika Elia melalikan diri, dia capek, tidur, bangun, makan lagi, itu Tuhan yang sediakan semua. Mau melarikan diri pun Tuhan tolong. Itu unik ya. Bagaimana Tuhan itu sangat humor dalam tanda petik untuk mengajar kita, mendidik kita, untuk menyadari. Bahkan untuk melarikan diri dari Tuhan pun kita perlu bantuan Tuhan. Wow, luar biasa sekali loh. Itu saya melihat itu sebagai satu bentuk pemeliharaan yang sangat unik yang Tuhan kerjakan. Sehingga dia berdialog di dalam kemarahan kita dengan caranya yang humor luar biasa. Kita coba meninggalkan dia dan dia kasih kita berlari. Tapi untuk lari dia memberikan kita kekuatan. Dia memberikan kita makanan. Unik sekali ya. Nah oleh karena itulah mari kita memeriksa kehidupan kita. Supaya jangan sampai cinta Tuhan yang unik yang diberikannya bahkan di dalam kesalahan kita tadi itu. Supaya bisa menguatkan kita, lalu kita pikir itu masih sisa-sisa kekuatan kita sendiri. Nah ini sih bisa jadi bahaya buat kita. Bisa jadi repot buat kita. Nah oleh karena itu biarlah kita belajar dari kasus Elia. Dan menempatkan diri kita dengan cermat. Dan dengan jujur kita menilai diri kita. Sejauh mana sebetulnya tingkat kemampuan dan daya tahan kita. Sehingga kita tidak terjebak pada perangkap yang salah. Yang kedua, jangan pernah kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang-orang lain. Pengen melakukan seperti orang yang lain lakukan. Itu boleh menjadi inspirasi kita. Tetapi tanyalah Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan? Ya. Sehingga dengan demikian, kita tidak menjadi stres atas apa keputusan yang kita buat sendiri. Yang ketiga, mari kita menyadari bahwa kita punya keunikan pada diri kita yang diciptakan Tuhan lain dari yang lain. Maka dia pasti juga akan memakai kita dengan cara dia. Lain dari yang lain pula. Oleh karena itu nikmatilah keberadaan saudara. Berjalanlah bersama dengan Tuhan dan belajarlah terus mencari apa yang Tuhan mau. Dan jangan pernah membuat sebuah rencana. Mau-mau sendiri. Ya. Nah ini pikirkan juga. Di dalam pekerjaan saudara, di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Jangan lupa, Elia stres. Bahkan akhirnya sampai dia marah-marah pada Tuhan. Saya agak khawatir kalau Anda sudah kebanyakan juga mengalami stres yang sama.
Lalu mulai mengumpat Tuhan, mulai marah sama Tuhan, mulai jengkel sama Tuhan. Percumalah, saya sudah begini, tapi Tuhan gak tolong. Percumalah, saya sudah begini, tapi Tuhan tinggalkan. Wow, teriakan saudara semakin kuat. Dan mulai mengumpat kepada Tuhan. Demi Tuhan yang hidup, berhenti dulu. Tuhan mah gak pernah salah, saudara. Kita yang salah. Hati-hati dulu. Iya, jangan buru-buru memaki saja. Elia juga melakukan kesalahan yang sama. Tapi cukuplah itu jadi pelajaran bagi kita, bukan? Supaya tidak perlu jatuh ke lubang yang sama lagi. Oleh karena itu periksa diri saudara. Kalau sekarang saudara lagi jengkel. Periksa diri saudara kalau saudara lagi marah-marah pada Tuhan. Periksa diri saudara kalau saudara lagi mengalami stres berat. Karena ada yang saudara ingin gapai. Dan rasanya sepertinya Tuhan tidak menyertai saudara. Tuhan tidak menolong saudara. Saudara mulai jengkel dan marah. Karena menurut saudara itu baik. Karena menurut saudara itu luar biasa. Karena menurut saudara apa yang saudara mau lakukan itu bagus sekali. Hati-hati. Itu menurutmu. Mungkin bagus dalam hitungan matematikmu. Bagus dalam keterbatasanmu. Tapi jangan lupa. Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa, melintasi ruang waktu. Dia tahu mana yang the best. Jadi jangan berbalik. Stres itu mulai menyerangmu. Hanya kau kehilangan kebahagiaan hidupmu. Stres itu mulai menyerangmu. Kau mulai menjadi salah di dalamnya. Jangan berkubang di sana, saudaraku. Segera keluar dan katakan, Tuhan, ampuni aku. Periksa dirimu. Periksa segala sesuatu. Tuhan tak mungkin salah. Kesalahan itu ada padamu. Ada pada kita. Temukan dengan bijaksana. Dan datang pada dia. Semoga Tuhan menolong saudara. Menemukan penyebab stres yang mungkin sedang saudara alami. Tuhan memampukan. Amin.